Baik, Kak. Mohon izin untuk share screen. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Selamat sore, Prof. Lukman dan teman-teman. Saya Nabila Safayumna Salsabila dan teman saya, Salma Wahid Marseti, akan mempresentasikan mengenai etika kelestarian tumbuhan dan pertanian, pembeda teoritis dan rekomendasi konkret di tengah krisis lingkungan. Untuk etik biologi sendiri diartikan sebagai cabang etika yang mengeksplorasi implikasi moral dari fenomena biologis dan penerapan pengetahuan biologis dalam human society. Kemudian untuk yang pertama, introduction, terdapat tantangan dalam mengembangkan pemikiran etis dan regulasi mengenai praktik-praktik yang berhubungan dengan tumbuhan. Perlakuan etis terhadap tumbuhan seringkali dianggap kurang relevan. Integrasi etika hewan, tumbuhan, dan lingkungan memberikan manfaat yang penting. Perlakuan terhadap tumbuhan berdampak langsung pada kualitas kehidupan hewan, kesejahteraan hewan, pelestarian ekosistem, dan krisis lingkungan saat ini. Maka dari itu, penting untuk mengklarifikasi teoritis etika untuk mendorong penerapan tindakan yang konkret. Selanjutnya, mengenai pendekatan teoritis dari etik tumbuhan. Untuk etika tumbuhan sendiri berdasarkan orientasi teoritis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu instrumental, yaitu tumbuhan memiliki manfaat yang tidak bisa digantikan oleh manusia maupun hewan. Kemudian untuk yang kedua yaitu ekosentris, yang mana tumbuhan ini memiliki nilai yang komponen nilai yang sebagai komponen penting suatu ekosistem dan fungsinya yang sehat. Kemudian untuk yang ketiga, relasional, yaitu cara berhubungan dan perilaku terhadap tanaman. Yang keempat, berpusat pada kehidupan secara umum, yang mana tumbuhan ini memiliki nilai intrinsik sebagai makhluk hidup atau manifestasi kehidupan. Bersamaan dengan semua makhluk hidup termasuk itu hewan maupun lingkungannya. Kemudian yang kelima, berpusat pada tumbuhan sebagai unit organisasi, yang mana tumbuhan ini memiliki nilai berdasarkan kepentingannya sendiri maupun tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian untuk yang ketiga, etik dari tumbuhan dan etik pertanian. Untuk perbedaannya sendiri, etika tumbuhan ini berfokus pada nilai dan status moral tumbuhan, terutama perannya sendiri terhadap tumbuhan. Contohnya ini berupa penelitian tumbuhan, penggunaan tumbuhan dalam pengobatan maupun makanan, dan perlakuan terhadap tumbuhan dalam lingkungan. Untuk cakupannya sendiri, etika tumbuhan ini lebih luas di luar bidang pertanian, yang mencakup biologi konservasi, botani, etika lingkungan, dan bioteknologi. Untuk perspektifnya sendiri lebih filosofis dan teoritis. Sementara itu untuk etika pertanian fokusnya lebih membahas implikasi etis dari praktik-praktik dan teknologi pertanian. Contohnya, penggunaan air dan pestisida serta degradasi lahan. Untuk cakupannya meliputi pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang organik, pertanian industri, GMO, subsidi pertanian, dan keamanan pangan. Untuk perspektifnya ini lebih terapan dan praktis. Kemudian untuk persamaannya sendiri antara etika tumbuhan dan pertanian, yang pertama itu mengenai masalah lingkungan, yang mana keduanya ini mempertimbangkan dampak lingkungan dari tindakan manusia. Yang kedua, fokus terhadap keberlanjutan, yang mana keduanya ini mendukung kesehatan dan kesejahteraan tanaman, ekosistem, dan komunitas manusia dalam jangka yang panjang. Kemudian sifatnya interdisipliner, keduanya ini mengambil berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, ekologi, biologi, sosiologi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab stakeholder, yang mana keduanya ini melibatkan petani, pembuat kebijakan, ilmuwan, konsumen, dan aktor-aktor lain dalam rantai produksi dan distribusi pangan. Selanjutnya.
Ya, selanjutnya terkait ornamental dan tumbuhan liar, yakni kita akan membahas terkait rekomendasi dan ukuran konkret dalam menyikapi etika tumbuhan. Next slide, please. Untuk memajukan etika tumbuhan, diperlukan perlindungan hukum. Adapun terkait keduanya ini dapat dijelaskan merinci menjadi 5 bagian. Yang pertama, diperlukannya kesadaran dan pendidikan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini masih kurang pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan tumbuhan dan juga habitatnya. Karena sebagaimana kita tahu juga, tumbuhan itu tidak akan dapat hidup dengan baik jika lingkungannya juga tidak baik. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan tumbuhan dan habitatnya itu penting. Karena pengetahuan ini pula yang akan digunakan untuk memajukan dan mengembangkan upaya konservasi. Selanjutnya ada keterlibatan komunitas setempat atau biasa kita kenal sebagai warga lokal. Nah, komunitas dan otoritas setempat ini dapat melakukan sensus seperti pendataan. Pendataan terkait apa? Pendataan terkait tanaman-tanaman ornamental ataupun atau tanaman-tanaman lokal di daerahnya masing-masing. Selain itu, komunitas dan otoritas setempat juga dapat melakukan edukasi kepada masyarakat terkait spesies-spesies yang dilindungi serta upaya dalam konservasi, karena sejauh ini meskipun banyak sekali warga lokal yang telah mengetahui tanaman-tanaman yang bersifat lokal, artinya yang hanya dapat tumbuh di daerah-daerah tertentu, terkadang mereka belum memahami terkait kepunahannya. Jadi banyak sekali yang justru malah dieksploitasi, dijual atau bahkan dikonsumsi. Selanjutnya yang ketiga ada yakni kurangnya ahli botani, khususnya taksonomi botanis, karena ahli botani khususnya yang ahli di bidang taksonomi dapat membantu dalam khususnya mengidentifikasi tanaman-tanaman yang bersifat ornamental atau lokal di daerah tertentu. Kemudian pentingnya pendidikan dan pelatihan. Nah, edukasi warga dan pelatihan profesional ini penting. Salah satunya selain untuk memajukan etika tumbuhan, edukasi ini juga penting untuk membantu mengupayakan konservasi tumbuhan yang dilindungi, rentan maupun yang terancam punah. Selanjutnya diperlukan pula peran dari penelitian partisipatif atau dari akademisi ya, bahasa yang kita kenal. Jadi keterlibatan penelitian dari akademisi dan juga manajemen lingkungan dari pihak-pihak yang berwenang ini secara signifikan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan serta habitat tumbuhan, di mana ketika lingkungan atau habitat tumbuhan ini lestari, tentunya tumbuhan juga dapat hidup dengan baik. Selanjutnya. Oke, ini merupakan salah satu contoh yang saya ambil dari the IGF.org. Jadi ini salah satu misi IFAD, itu merupakan salah satu organisasi internasional yang mengajak warga setempat atau komunitas setempat untuk sama-sama mengelola hutan gambut yang pada saat itu di Borneo itu sudah dijadikan pertanian, ya, dimana pertanian itu kan umumnya pertanian dan perkebunan itu umumnya bersifat monoculture, jadi terdapat sedikit degradasi lahan. Oleh sebab itu IFAD mengajak warga setempat untuk sama-sama merestorasi hutan gambut di Borneo. Next slide, please. Oke, selanjutnya etika tumbuhan terkait manajemen tanaman yang rasional secara ilmiah. Nah, sebagaimana yang terjadi saat ini, praktik pengelolaan ini masih kurang sustainable atau masih kurang berkelanjutan. Nah, hal ini salah satunya itu disebabkan dengan kurangnya pemahaman akan kebutuhan spesies tanaman. Maksudnya itu bagaimana? Karena tanaman itu sendiri kan memiliki kebutuhan untuk dapat tumbuh dengan baik, dan kebutuhan tiap tanaman itu berbeda-beda. Nah, kita sebagai akademisi tentunya seharusnya lebih memahami terkait bahwa spesies tanaman tertentu membutuhkan kebutuhan yang tertentu pula. Jadi yang pertama, untuk meningkatkan manajemen tanaman rasional dan secara ilmiah, adanya rekomendasi yang diberikan oleh para profesional, terutama dalam konteks penata kota atau tata kota. Nah, karena sebagaimana kita ketahui saat ini sudah sangat banyak sekali
project-project urban city yang menggunakan green urban city. Nah, biasanya akan tetapi project-project seperti itu tuh masih menggunakan tanaman yang itu saja. Akhirnya justru malah mengeliminasi tanaman-tanaman lokal yang justru akan lebih baik untuk digunakan dalam konteks tata kota. Selanjutnya, yang kedua ini adalah tanggung jawab profesional dan individu. Profesional ini seperti apa? Seperti arsitek, perencana kota, pembangun, dan juga individu yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan biologis tanaman dalam perencanaan pembangunan dan pemilihan spesies tanaman. Nah, individu di sini untuk apa? Contohnya seperti ketika kita memiliki kebun pribadi atau memiliki kebun kecil untuk tanaman-tanaman tertentu. Nah, kita juga harus paham bagaimana cara merawatnya agar dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, dari sisi keanekaragaman hayati, kita juga harus memprioritaskan keanekaragaman ekologi dalam penanaman jalan daripada hanya sekedar estetika. Ini balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sejauh ini proyek terkait urban city itu masih terdapat dominasi dari spesies-spesies tertentu. Padahal kita dapat menggunakan berbagai spesies tanaman dan khususnya tanaman-tanaman lokal. Selanjutnya, dari sisi pertimbangan etis dalam pemilihan tanaman, jadi untuk individu ini perlu juga untuk mempertimbangkan potensi invasif dan kebutuhan spesifik tanaman sebelum memilih untuk taman atau rumah. Nah, ini maksudnya ketika kita ingin menanam suatu jenis tanaman di dalam rumah ini perlu dipertimbangkan juga apakah tumbuhan ini memiliki potensi invasif terhadap tumbuhan di lingkungan sekitarnya atau memiliki kebutuhan spesifik. Kebutuhan spesifik ini seperti apa? Seperti misalkan tanaman yang tumbuhnya ini bersifat parasit seperti itu kan dapat mengganggu tanaman di sekitarnya juga seperti itu. Next slide please. Nah, ini salah satu contoh dan ini mungkin bukan di negeri kita tapi ada di Cina. Jadi pemerintah salah satu kota di Cina itu melakukan optimalisasi perencanaan kota yang diutamakan menggunakan spesies-spesies tanaman lokal dan tropis asli dari Cina. Jadi tidak hanya tanaman-tanaman yang memang bagus secara estetika saja. Next slide please. Oke, selanjutnya untuk reformasi hukum dan kebijakan untuk pelindungan tumbuhan ini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tantangan hukum, yakni faktor intrinsik seperti kejelasan dan ketegasan hukum dalam regulasi perlindungan tumbuhan, serta faktor ekstrinsik seperti ketersediaan sumber daya dan juga dukungan politik. Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa dukungan politik ini sangat berpengaruh besar dampaknya terhadap pelaksanaan hukum di negara ini. Kemudian pertimbangan reformasi hukum, reformasi dalam kerangka hukum seperti penyelarasan perlindungan untuk tumbuhan dengan perlindungan untuk spesies dan juga mempertimbangkan sanksi untuk restorasi ekologis dapat diusulkan. Nah, jadi seperti yang pertemuan kemarin juga teman-teman ada yang membahas ya, jadi perlu juga diberlakukan adanya sanksi seperti mungkin membayar pajak ataupun sanksi lainnya. Nah, ini perlu sama-sama dikembangkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian adanya tanggung jawab pribadi. Jadi kita sebagai pribadi juga harus menghindari kerusakan pada tumbuhan dan juga mempertimbangkan tindakan mereka atau tindakan kita dalam hubungannya dengan etika kelestarian tumbuhan. Next slide, please. Selanjutnya, kelestarian tumbuhan dalam pertanian. Jadi ada tantangan etika tumbuhan dalam pertanian. Nah, pertanian modern saat ini cenderung memperlakukan tumbuhan secara instrumen. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tumbuhan digunakan sebagai objek dan jadi mengabaikan kepentingan tumbuhan untuk berkembang dengan alaminya. Seperti praktik genetic modified organism, propagasi buatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga terdapat implikasi praktik pertanian terhadap tumbuhan. Yang pertama, menghambat kemampuan tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan alaminya. Karena sudah dimodified atau karena sudah diberikan lingkungan yang memang sudah sesuai. Jadi tumbuhan ini sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan alaminya. Kemudian pertanian menghasilkan tumbuhan yang memenuhi spesifikasi manusia tanpa memperhatikan kepentingan atau kesejahteraan tumbuhan karena
manusia terus melakukan penelitian untuk mengembangkan tumbuhan yang hasilnya itu memuaskan kebutuhan manusia saja. Selanjutnya, adanya pula kompromi terhadap dimensi kehidupan tumbuhan, yakni adanya penekanan pada karakteristik tertentu dan juga pemanenan sebelum siklus hidup selesai. Jadi, biasanya ketika kita menyukai salah satu bagian dari tumbuhan, misalkan kita ingin tumbuhan dengan daging buah yang lebih banyak, akhirnya ditonjolkan ekspresi gen tersebut. Kemudian pemanenan sebelum siklus hidup selesai, seperti contohnya tanaman kubis yang saat ini setiap dilakukan pemanenan itu sebelum tanaman kubis itu dapat berbiji atau dapat bereproduksi seksual, bereproduksi secara alaminya, secara generatif. Kemudian adanya pula keterbatasan dalam mewujudkan karakteristik tumbuhan, di mana teknik pemuliaan dan manipulasi genetik ini sering menghambat ekspresi karakteristik tumbuhan, seperti yang balik lagi tadi. Jadi hanya karakteristik tertentu yang ingin kita dapatkan dari tumbuhan, jadi ada karakteristik lain yang tidak terekspresi seperti itu. Next slide. Selanjutnya, ada pula kehilangan peran ekologis tumbuhan. Seperti pada gambar 3, ini salah satu monoculture kelapa sawit di Papua. Monokultur dalam skala besar ini mengurangi interaksi ekologis dan meningkatkan kehadiran patogen, karena dari berhektar-hektar lahan hanya ada satu jenis tumbuhan saja, atau mungkin ada beberapa tumbuhan lain, cuman yang mendominasi ini satu jenis tumbuhan saja. Kemudian adanya implikasi pada etika pertanian dan perlindungan tumbuhan, yakni adanya perdebatan antara kepentingan manusia dan tumbuhan dalam konteks pertanian, menunjukkan bahwa etika pertanian ini tidak dapat diterapkan secara langsung pada pelindungan tumbuhan, karena adanya kepentingan manusia di dalamnya. Kemudian perlu dikembangkannya narasi dan praktik-praktik pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk dapat mempertimbangkan kepentingan tumbuhan. Next slide. Jadi kesimpulannya, yang pertama, etika tumbuhan ini bergantung pada situasi dan hubungan manusia dengan tumbuhan. Nah, tentunya hal ini membutuhkan pendekatan yang berbeda antara tumbuhan pertanian, tumbuhan liar, serta tanaman hias. Kemudian rekomendasi yang dapat dilakukan ini meliputi mematuhi hukum terkait hukum-hukum yang berlaku tentang tumbuhan dan habitatnya, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengedukasi dan juga pelatihan profesional, dan juga mendukung inisiatif kolektif serta tekanan terhadap pihak berwenang, khususnya di bidang pertanian dan kehutanan. Nah, kesimpulan yang terakhir, yakni pertanyaan utama bukan tentang status moral tumbuhan, melainkan tentang apa yang tumbuhan butuhkan dan bagaimana kita sebagai manusia dapat membantu mereka, menuntut perubahan yang kolektif dalam hubungan manusia dengan tumbuhan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Berikut merupakan referensinya dan kami kembalikan ke Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan teman-temannya kalau mau memberikan komentar. Silahkan teman-teman ya. Udah ada ini ya? Ya sudah, kalau tidak ada ini teman-temannya ini tidak tahu pergi kemana semua. Jadi untuk masalah etika tanaman gitu ya di kelompok ini. Sebenarnya kalau di Indonesia sampai sejauh mana ya? Yang menurut teman-teman ini implementasi dari etika tumbuhan. Ya, izin menjawab, Pak. Untuk di Indonesia sendiri sejauh ini implementasinya baru sebatas edukasi dan pelatihan profesional, khususnya pada komunitas dan organisasi yang memang berfokus pada kelestarian lingkungan seperti itu. Untuk regulasi hukum sepertinya menurut kami sendiri masih kurang memperhatikan etika tumbuhan dan pertanian sendiri seperti itu. Apakah ada upaya-upaya strategis sebenarnya dalam mengembangkan etika terhadap tumbuhan di pemerintah Indonesia? Mungkin sejauh ini belum banyak untuk ininya, Pak. Karena mungkin dari
ini kan dari kesadaran diri sendiri, jadi baru beberapa orang yang melakukannya berdasarkan atas kesadaran dan kemauannya. Tapi untuk skala yang lebih luas mungkin belum, Mbak. Kalau menurut kalian ada nggak strategi untuk meningkatkan etika tanaman terhadap tanaman? Iya Pak, menurut kami salah satunya ini edukasi ini tidak tidak edukasinya dimulai sejak dini seperti itu Pak, karena hingga saat ini kami kira dari tingkat edukasi paling kecil, maksudnya dari tingkat sekolah dasar itu belum memahami terkait biotik terhadap lingkungan. Jadi masih banyak mungkin masih bisa dibilang kayak anak-anak kecil yang masih suka ibaratnya memetik tanaman-tanaman untuk dijadikan mainan atau segala macamnya. Jadi kurang ada rasa untuk merawat dan menjaga lingkungan. Jadi menurut kami upaya yang mungkin dapat saat ini mulai diterapkan itu mulai adanya dilakukan edukasi terkait bioetik tumbuhan khususnya bioetik lingkungan khususnya terkait tumbuhan dimulai dari jenjang sekolah atau edukasi yang paling dasar seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Ya, teman-teman. Iya, dan mungkin juga dari masyarakat lingkungan kita sendiri untuk saling mengingatkan tentang betapa pentingnya etika tumbuhan karena tidak serta-merta apa ya kesadaran etika tumbuhan ini bisa ditangkap oleh banyak kalangan gitu Pak. Ya, baik. Jadi kelompok ini nanti membuat resume gitu ya, yang clear, yang bagus gitu ya. Bagaimana apa itu etika tanaman dan bagaimana sebenarnya praktek-praktek yang telah dilakukan ya, serta kemudian bagaimana di Indonesia itu harus dilakukan gitu ya, dan apa rekomendasinya. Silakan bebas saja nanti kelompok ini bisa membuat makalah seperti itu gitu ya. Ini judul ini etika kelestarian tumbuhan ini difokuskan pada kasus di Indonesia ya. baik Oke. Bapak. Ya, selanjutnya dipersilakan.
Baik, jadi berikutnya adalah contoh dari kesehatan lingkungan dan etika klinis. Nah, jadi ketika ada ketidakadilan lingkungan itu, salah satu yang terdampak adalah hubungan dokter dan pasien. Jadi ketika dalam penanganan penyakit, selain pemberian obat, dokter itu pastinya juga merekomendasikan lingkungan yang sehat. Nah, namun sayangnya karena environmental injustice, tidak semua pasien itu memiliki lingkungan yang sehat, terutama golongan masyarakat miskin dan golongan minoritas. Nah, jadi ketika orang-orang yang mungkin mendapatkan lingkungan sehat itu bisa mengikuti rekomendasi dan bisa ditangani dengan baik. Sedangkan pasien-pasien yang terdampak dari ketidakadilan lingkungan ini kadang dicap sebagai disobey atau tidak nurut dengan dokternya. Nah, contohnya itu ada orang-orang yang terkena heat stroke di Inggris. Ini ketika orang-orang itu berada di lingkungan dan sifatnya itu yang terdampak sebagai ketidakadilan lingkungan atau yang tidak sehat ya, pasien-pasien ini jadi lebih sulit untuk disembuhkan gitu dibandingkan dengan pasien-pasien yang memiliki akses ke lingkungan yang sehat. Nah, jadi lingkungan yang tidak sehat ini akhirnya mempersulit dokter dalam melaksanakan pengobatan. Oleh karenanya di sini peranan ahli biotika itu diperlukan ya, untuk memimpin dokter atau klinisi itu bahwa tidak semua pasien itu memiliki akses ke lingkungan yang sehat. Nah, jadi diperlukan adanya promosi bahwa semua masyarakat itu harus memiliki akses ke keadilan kesehatan. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, kemudian apa saja sebenarnya hak atas lingkungan yang sehat itu? Nah, kalau berdasarkan PBB, itu yang pertama ada elemen substansif, yaitu masyarakat dapat mendapatkan udara bersih, iklim yang aman, makanan yang sehat dan berkelanjutan, air bersih, kemudian bebas dari racun atau toksik. Nah, kemudian ekosistemnya sehat dan memiliki keanekaragaman hayati. Nah, kemudian ada yang namanya elemen prosedural, jadi masyarakat itu harus memiliki akses kepada informasi lingkungan, kemudian harus juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan harus memiliki akses keadilan, termasuk ketika ada hal yang dapat merusak keadilan lingkungan ini dapat mengajukan gugatan secara hukum. Nah, namun bagi penulis, masyarakat masih belum seluruhnya mendapatkan hak-hak ini. Dan slide selanjutnya, dan hal lain yang disoroti di jurnal ini adalah biasanya pembangunan ini dianggap berlawanan dengan hak atas lingkungan. Nah, jadi masyarakat, terutama akademisi, kemudian politisi itu seringkali mengkritik karena yang namanya pembangunan ini seringkali merusak hak atas lingkungan. Nah, namun sebenarnya hal ini bisa berjalan berdampingan karena yang namanya pembangunan itu juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Nah, namun pembangunan ini dapat dilakukan dengan belum tahu Pak. Minggu depan sih Mas ambil yang oh gitu ini oh asli iya asli Bang. Apakah itu sambil ngurus ke sana apa gimana? Oh enggak. baik. Nah, jadi dapat dilakukan transisi hijau agar yang namanya pembangunan ini tetap tidak berlawanan dengan hak atas lingkungan. Nah, kemudian oleh karenanya ahli bioetika ini harus terus memperjuangkan, mengadvokasi untuk masyarakat itu dapat mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat ini akan selalu bersinggungan. Nah, dan ketika masyarakat itu tidak mendapatkan keadilan lingkungan, itu dapat berdampak ke defisit kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, ahli bioetika ini harus berdedikasi untuk memastikan bahwa masyarakat ini memiliki hak atas lingkungan yang sehat. Nah, namun saat ini perhatian bioetika terhadap isu ini masih dinilai kurang, sehingga harus lebih banyak lagi perhatian dipusatkan pada isu ketidakadilan lingkungan ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan teman-temannya yang lain. Kembali lagi, tidak ada pertanyaan.
Waduh, coba judulnya tadi apa ini kelompok ini? Nah, tentang kesehatan lingkungan ya. Nah, jadi dengan mempelajari aspek ini, gitu ya, tentang bioetik environmental justice. Nah, sebenarnya apa kesulitannya? Sebenarnya ini bisa diimplikasikan, diimplementasikan di Indonesia. Apa sebenarnya kesulitannya, halangan-halangan, kendalanya? Baik, izin menambahkan, Prof. Lukman. Itu kalau menurut saya di Indonesia juga sulitnya keadilan lingkungan ini karena yang pertama daerah kota dan daerah desa ini kan ya tidak merata juga pembangunannya. Untuk fasilitas kesehatan mungkin di kota lebih tersedia, sedangkan di desa itu lebih minim. Nah, kemudian seperti sumber daya itu kan juga biasanya bukan di daerah kota tapi daerah desa-desa itu yang entah itu di daerah gunung, entah itu masyarakat desa yang di daerah tambang. Nah, jadi ketika ada apa industri atau uh, dari pemerintah itu, jadi yang terdampak itu ya justru daerah yang belum ada fasilitasnya begitu Pak, karena ya kan daerah-daerah pelosok yang di daerah tambang dan gunung itu. Jadi ya itu menyebabkan ketidakadilan gitu. Jadi yang dikeruk itu sumber dayanya di daerah-daerah yang masih minim fasilitasnya, sedangkan di daerah yang Ya, sudah. Halo, apakah terdengar? Ya, ya. Jadi kelompok ini nanti dirangkum lagi sebenarnya dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Saya juga berpesan ke teman-teman mahasiswa kalau bisa itu cari tempat yang baik gitu ya, sehingga eh, Zoom kalian tidak noise gitu. Tadi ada latar belakang orang latihan karate, ada orang rundingan mau pergi kemana, itu kan masalah. Pertanyaan dasarnya itu apakah kemudian ketika kita bercerita, presentasi, mempelajari tentang etik, gitu ya, apakah kemudian ketika kita melakukan presentasi, membahas makalah dan kemudian menyampaikan pemikiran kita itu sejalan dengan apa etik, apakah layak ketika kemudian kita melakukan presentasi meskipun itu Zoom gitu ya, kemudian kita ada pada suara-suara yang noise misalnya ya, itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi perhatian teman-teman semua. Dan khususnya untuk kelompok ini nanti seperti kelompok lainnya coba nanti dibahas dan diulas ya, dibuat isi lah atau apapun itu yang kira-kira menunjukkan tentang ulasan teman-teman bagaimana aspek-aspek yang terkait dengan bioetik dari ketidakadilan lingkungan itu ditinjau dari aspek etik, legal, dan implikasinya terhadap kesehatan. Ya. Nah, oke. Selanjutnya kelompok yang lainnya. Selanjutnya,
Ada apa enggak? Iya, ada Pak. Ya, dipersilakan. Mana? Ada enggak? Apakah PowerPoint-nya sudah muncul? Sudah. Ya, dipersilakan. Baik Pak, mohon maaf untuk slide-nya belum bisa. Jadi kami mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. ter- Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang the ethics of intervening in animal behavior for conservation dengan anggotanya satu Mbak Yonita Fadila Iriani dan saya Diansyah Harini. Next slide. Mbak, sudah gerak belum? Belum Mbak. Aduh. Langsung dipakai yang sisi kiri itu aja loh. Yang ada angkanya 1, 2, 3, 4 itu klik yang itu aja. Aduh. Gimana ya caranya? Itu sampean mainkan klik yang itu aja loh, sebelah kiri itu loh. Yang ada apa titiknya 1, 2, 3, klik yang itu aja. Biar cepat. Oh iya Pak, sebentar Pak. Itu kursornya arahkan ke situ. Atau mungkin Mbak Dian bisa share screen? Bentar Mbak.
Halo Mbak Dian. Iya, next slide Mbak. Untuk slide selanjutnya, minta tolong. Uh, nah ya, baik saya lanjutkan. Berikut merupakan jurnal yang kami pakai dengan nama jurnal Trends in Ecology and Evolution. Selanjutnya, perilaku konservasi. Pada sore hari ini kami akan menjelaskan bagaimana perilaku konservasi berhubungan dengan etika pada perilaku hewan. Perilaku konservasi pada bidang ini banyak dikembangkan dengan menerapkan wawasan dan pengetahuan dari studi perilaku satwa untuk mengatasi tantangan konservasi, di mana dapat dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu memahami dan mengukur dampak antropogenik terhadap perilaku satwa. Kemudian yang kedua, mengembangkan alat bantu untuk pengelolaan berbasis perilaku satwa. Kemudian yang ketiga, menggunakan perilaku sebagai indikator perubahan lingkungan atau kelangsungan hidup atau kesehatan populasi. Namun pada penelitian ini fokusnya adalah pada pengelolaan berbasis perilaku dari hewan atau satwa yang dihubungkan dengan intervensi perilaku pada hewan atau satwa tersebut. Selanjutnya, pada fokus manajemen berbasis perilaku yang menimbulkan isu-isu yang belum dieksplorasi, di antaranya yaitu yang pertama kesejahteraan hewan, di mana kesejahteraan hewan ini menyebabkan adanya kerugian pada makhluk hidup lain yang dianggap tidak baik atau baik secara moral. Namun dalam konteks konservasi terdapat dilema etika yang muncul ketika hewan itu dirugikan demi konservasi hewan itu sendiri ataupun demi hewan lain. Oleh karena itu dapat dilakukan intervensi perilaku, yaitu untuk mengurangi bentuk penganiayaan dan pembunuhan, di mana mengubah fokus pengurangan populasi spesies bermasalah menjadi pengelolaan perilaku yang khusus pada individu tertentu.
Kemudian pada trauma dan tekanan, untuk menghindari konflik manusia dengan hewan liar, dapat digunakan dengan menggunakan stimulus yang tidak menyenangkan atau stimulus yang mengganggu. Hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku hewan dan mengajarkan pengalaman perilaku dari akibat dari stimulus tersebut kepada hewan. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu memberikan stimulus ketakutan berupa ketakutan, ketidaknyamanan fisik ataupun rasa sakit. Dalam beberapa kasus, kesedihan dapat membuat hewan tetap hidup dengan menghindari interaksi berbahaya dengan manusia. Kemudian selanjutnya, bahaya yang tidak sengaja, hewan yang tidak diperhitungkan secara langsung atau non-target bisa terluka atau terbunuh dalam upaya konservasi perilaku. Contohnya yang terjadi yaitu pada burung bangau pasir. Burung bangau pasir ini mengalami cedera dan mati ketika digunakan sebagai pengganti pengembangan teknik untuk mengajarkan burung bangau berbasis dalam kegiatan migrasi yang menggunakan pesawat ultralight. Kemudian pada pendekatan untuk belajar, kadang diperlukan metode yang tidak lazim demi kesejahteraan hewan, di mana pada kegiatan ini dapat dilakukan atau digali informasi mengenai bagaimana hewan belajar dan memodifikasi pendekatan hewan tersebut secara berhati-hati untuk menghindari kerusakan pada semua hewan yang terlibat. Contohnya yaitu melatih biawak agar tidak makan kodok atau katak yang beracun. Kemudian kegiatan itu lebih efektif daripada melatih biawak untuk memakan kodok atau katak yang hidup. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu pada dampak terhadap manusia. Pada dampak terhadap manusia ini penting dilakukan pertimbangan untuk melihat pandangan atau persepsi, kebutuhan dan nilai-nilai komunitas manusia ketika merencanakan intervensi perilaku. Karena hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia, yaitu diantaranya pada mata pencaharian dan praktik budaya tradisional, di mana kegiatan ini fungsinya untuk melindungi tanaman atau hewan dengan metode baru. Misalnya seperti penggunaan tanaman hidup sebagai pagar alami. Hal ini bisa memberikan manfaat ataupun risiko bagi kehidupan dan mata pencaharian. Di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan dampak positif bagi hubungan manusia dan hewan liar. Kemudian pada isu menghargai perilaku. Pada isu ini penting dilakukan untuk mengenali perubahan perilaku yang secara etis dapat diterima. Pengelola harus mempertimbangkan mengapa perilaku hewan dapat dihargai dan bagaimana perannya dalam menjaga keanekaragaman hayati. Beberapa perilaku hewan memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya sebagai peran ekologis fungsional dalam menjaga keanekaragaman hayati, misalnya dalam kegiatan migrasi burung. Kemudian perilaku hewan sebagai fenomena alami bernilai intrinsik, yaitu misalnya pada penggunaan spons atau untuk mencari makan oleh lumba-lumba kotor. Kemudian perubahan perilaku yang dapat diterima. Bagaimana perubahan perilaku hewan yang dapat diterima ketika mempertimbangkan mengubah perilaku hewan untuk konservasi, penting bagi pengelola untuk mempertimbangkan sejauh mana hewan liar dapat mengekspresikan perilaku alaminya tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, untuk mengakrabkan gagak Hawaii yang terancam punah dengan kehadiran manusia dapat dilakukan dengan makanan buatan manusia yang ditolak karena dianggap sebagai modifikasi diterima terhadap kealamian. Kemudian next slide. Berikut merupakan contoh permasalahan di mana penggunaan intervensi perilaku konservasi yaitu dengan misinformasi olfaktori, kamuflase kimia,
untuk mengurangi predasi spesies invasif terhadap burung pantai asli yang terancam punah. Di mana pada hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan tujuan uh, dari pengurangan predasi spesies invasif terhadap burung, misalnya yang nilai pertama untuk mengurangi penderitaan dari burung. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan keberhasilan dari sarang yang terancam punah dari spesies burung tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ketika untuk menjaga sustainable atau ekosistem yang fungsional dari komunitas. Hal ini nantinya dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat menimbulkan intervensi perilaku konservasi pada burung tersebut. Next slide. Baik, untuk slide berikutnya, gambar 2 ini merupakan alat pendukung keputusan untuk mengevaluasi etika intervensi perilaku dibandingkan dengan opsi yang lain. Alat ini dapat membantu peneliti membandingkan etika dan efektivitas tindakan yang mencakup intervensi perilaku untuk mengatasi masalah konservasi. Sebelum kita menggunakan alat ini, perlu kita pertimbangkan nilai-nilai yang harus dilindungi atau dimaksimalkan oleh intervensi dan mengidentifikasi tujuan dari konservasi itu sendiri yang memungkinkan hal ini bisa tercapai. Next. Intervensi perilaku dapat meningkatkan hasil konservasi. Di sini mampu meningkatkan kelangsungan hidup karnivora besar dan primata setelah pelepas liaran. Kemudian mengurangi kematian predator asli akibat racun dari katak tebu invasif misalnya. Kemudian melindungi ternak, mengurangi konflik antara manusia dan juga satwa liar. Dan juga dapat meningkatkan hasil konservasi untuk singa. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari spesies-spesies yang terlibat dalam intervensi perilaku. Next. Keragaman perilaku ini sendiri merupakan satu hal yang penting, di mana perbedaan perilaku ini bisa mempengaruhi peluang reproduksi, bertahan hidup, dan juga kemampuan populasi untuk beradaptasi. Apakah boleh mengubah perilaku hewan alih-alih mengubah perilaku kita sendiri? Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, misalnya perencanaan kota yang buruk dan juga pembuangan sampah sembarangan, sering menjadi penyebab konflik di negara maju. Penting kita sadari bahwa konservasi perilaku seharusnya tidak menjadi solusi jangka pendek yang mengabaikan solusi sosial dan juga ekonomi yang lebih sulit. Untuk efek samping dari perilaku behavioral guide perlu diantisipasi dan diteliti secara aktif dengan identifikasi jenis perubahan perilaku yang secara etis dapat diterima. Dari sudut pandang etika, potensi bycatch mengharuskan pendekatan yang lebih berhati-hati dengan pengelolaan yang adaptif. Selanjutnya, dari paper ini bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, konservasi perilaku adalah seperangkat alat yang berguna untuk mengatasi masalah konservasi. Tetapi ini bukan satu-satunya solusi. Seperti intervensi pengelolaan lainnya, konservasi perilaku memiliki pertimbangan etis yang penting. Yang kedua, untuk merancang intervensi perilaku yang beretika, kita perlu mengidentifikasi tujuan secara jelas, menggali nilai-nilai yang mendasarinya, serta mempertimbangkan efek samping dan juga konsekuensi yang lebih luas dari tindakan yang kita lakukan. Sekian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi. Saya kembalikan kepada Prof. Lukman. Ya, silakan teman-temannya. Ya, silakan.
Ya, langsung dijawab. Izin menjawab. Untuk bagaimana kita mengintervensi perilaku dari hewan ini, misalnya kita bisa mengambil contoh dari singa. Nah, misal di alam liar itu singa mengalami luka, kita bisa mendekatinya dengan untuk tujuan mengobatinya. Itu merupakan intervensi yang bisa kita lakukan untuk mencegah singa itu mengalami sakit yang berkepanjangan. Kemudian ada juga contoh di mana kita istilahnya agar singa itu tidak berontak, kita bisa memancingnya dengan memberinya makan. Kurang lebih seperti itu. Ya, gimana? Bisa seperti yang telah kami sebutkan di awal tadi, bisa juga dengan pemasangan GPS atau kita memasang kamera tersembunyi untuk mengamati perilaku dari hewan-hewan itu terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapang untuk berinteraksi dengan hewan. Mbak Dian, barangkali menambahkan. Ya, jadi nanti kelompok ini karena warnanya juga nggak jelas kemeresek gitu ya. Nanti kembali lagi nanti ini dirangkum lagi ya. Bagaimana terkait pemanfaatan intervensi etik dalam konservasi ya, terutama dalam pendekatan perilaku hewan ya. Baik teman-teman, itu 3 saja, mungkin nanti kita coba cari jadwal Zoom yang lebih baik lagi, dan kalau bisa nanti teman-teman cari tempat Zoom yang baik, yang suaranya bagus, jernih, di kelas lah gitu ya, jangan di tengah pasar gitu langsung menggunakan Zoom, nah nanti repot, atau di kafe. Tapi yakinkan kafenya itu kafe yang sunyi, yang enak gitu loh, jangan yang banyak orang sehingga mengganggu ya. Baik, terima kasih, saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat mempersiapkan ibadah berbuka puasanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.